Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat semua, hari ini saya akan sharing informasi bagaimana cara melihat hasil rapor PMP atau penjaminan mutu pendidikan. Yang perlu dipersiapkan yang pertama yaitu akun, username, dan password Anda. Jika lupa silakan dicatat dulu. Di sini biasanya kita menggunakan akun Dapodik. Yang kedua yaitu simpan alamat berikut, yaitu pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id. Oke, kita akan mulai langsung saja langkah-langkah melihat rapor. Yang pertama, buka browser. Boleh Anda menggunakan Google Chrome ataupun menggunakan Mozilla Firefox. Nah, kita di sini akan mencoba menggunakan Firefox. Yang pertama, kopikan alamat tadi ke address bar atau alamatnya, yaitu alamat tadi. Kita kalau sudah copy boleh silahkan dipilih seleksi, kemudian di klik kanan copy. Nah, silahkan dipaste di alamat browser kita, paste dan enter. Nah, nanti akan masuk ke berandanya penjaminan mutu pendidikan. Langkah selanjutnya yaitu silahkan login Anda sebagai operator. Di sini silahkan di bagian kanan masukkan username dan password. Username yang Anda gunakan, passwordnya yang Anda gunakan, boleh enter, boleh silahkan tekan masuk. Selanjutnya, nah disinilah kita langsung di beranda. Setelah kita login itu langsung masuk ke dalam rapor mutu. Jadi di sini saya contohkan dari sekolah yang saya kerjakan. Di sini ada SMK Tunas Harapan. Nah, di sini kita bisa lihat hasil peta mutu pendidikan kita. Kapan terakhir dia disinkronisasi PMP-nya, yaitu 21 November 2016. Nah, ini adalah respondennya dari siswa, guru maupun dari komite. Oke, selanjutnya hasilnya kita bisa lihat di bawah sini. Di sini capaian yang kita dapatkan dari sekolah yang Anda isikan. Dari standar isi, standar kompetensi lulusan baik, dan standar lainnya sampai 8 standar. Anda bisa cek satu persatu. Kalau misalnya Anda memang dari pemangku kebijakan ataupun dari operator sendiri ataupun dari kepala sekolah, Anda mungkin bisa menjadi evaluasi untuk sekolah Anda. Di sini contohnya ada dari standar isi, berapa poinnya yang didapatkan. Dari standar isi itu sendiri banyak sekali indikatornya. Kemudian ada lagi standar proses. Nah, di dalam standar proses ini nanti ada standar penilaian dan lain sebagainya. Nah, di sini ada nilai yang tertera dan juga ada bintangnya. Jadi setiap bintangnya itu menentukan juga, jika nilainya tinggi maka bintangnya juga lebih banyak. Misalnya seperti ini, ada yang bintangnya cuma 2, ada yang 3, ada yang 4, bahkan ada yang masih 0, nilainya bintangnya 1. Kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya Anda bisa melihat ini setiap hari, membuka website ataupun yang lainnya. Tapi apabila nanti Anda kehabisan kuota ataupun yang lain, lebih baik Anda lihat hasil ini bisa kita download dalam bentuk Excel. Nah, kira-kira bagaimana sih cara downloadnya dalam bentuk Excel? Nah, disinilah kita bisa lihat ada Excel rapor. Silahkan unduh Excel, tinggal diklik saja satu kali. Nah, silahkan disimpan, save file, oke. Nah, jika setelah Anda simpan dan berhasil, Anda bisa lihat hasilnya dalam bentuk file Excel yang sudah Anda simpan. Nah, inilah kira-kira hasilnya setelah disimpan. Ini hasilnya. Nah, ini radar PMP yang seperti yang tadi. Secara umumnya, ini standar nasionalnya. Kalau dibandingkan dengan kabupaten ataupun provinsi, bagaimanakah poin sekolah Anda? Ini seperti contohnya nasional, provinsi, dan sekolah Anda. Selanjutnya ada lagi yang bagian lain. Mungkin ada yang lebih rendah, sekolah Anda lebih rendah. Ini contohnya masih tinggi.
dan lain sebagainya. Sama seperti yang ada di website tadi, di sini juga kita bisa lihat banyak hal dari batas bawah. Misalnya untuk standar SNP itu batasnya berapa menuju SMP, yang ini tadi bintang-bintangnya, berapa jumlah bintang yang didapatkan untuk bisa sesuai dengan standar SNP. Nah, selanjutnya bisa Anda lihat semua hasilnya, dapat berapa bintangnya dan lain sebagainya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya sebenarnya dari hasil PMP atau hasil dari rapor ini bisa menjadi bahan sebagai evaluasi diri sekolah. Sebenarnya di bagian mana yang masih kecil di sekolah kita, ataupun dari berapa standar kita masih kekurangan di bagian mana, maka kita bisa memperbaikinya. Mungkin di sekolah kita kekurangan data di bagian kelulusan atau di bagian standar isi dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa mengambil untuk memperbaiki di bagian situ. Mungkin cukup di hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan kepada kawan Anda jika merasa informasi ini bermanfaat. Terima kasih.